Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cica. Baiklah, langsung saja pertanyaannya, yaitu yang pertama, adakah 3 kecenderungan negatif yang berkembang mengenai hubungan antara penyelenggara negara dalam membangun ekonomi publik melalui investasi saat ini? Yang pertama, penyelenggara negara di Indonesia cenderung telah kehilangan ideologi untuk mengatur dan mengurasi negara, warga, tanah, dan potensi kekayaan alam. Kedua, negara belum mampu menciptakan masih birokrasi negara yang efisien dan menggerakkan semua bidang kehidupan. Ketiga, negara ini masih dan sangat membutuhkan birokrasi yang memudahkan, bukan birokrasi yang mempersulit. Pertanyaannya, mengapa demikian? Jelaskan ketiganya. Karena walaupun banyak SDA, misalkan kurang sumber SDM, maka sulit mencapai perkembangan negara. Karena SDM merupakan salah satu faktor kunci dalam persaingan global, yakni bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global yang selama ini kita abaikan. Soal kedua, yaitu dalam struktur pasar persaingan sempurna, laba jangka panjang cenderung sama dengan nol. Jelaskan mengapa hal itu terjadi. Karena laba nol, tidak ada insentif bagi perusahaan untuk masuk keluar. Laba nol yaitu tingkat laba yang memberikan tingkat pengembalian yang sama jika uang dan faktor produksi lain dialokasikan pada kegiatan alternatif. Perusahaan tidak dapat menambahkan laba lagi walaupun dengan memperbesar skala produksi, karena berproduksi pada titik minimum kurva biaya rata-rata jangka minimum. Pertanyaan berikutnya, bagaimana pemerintah melakukan investasi pasar agar dapat meningkatkan dan menjaga kesejahteraan publik? Yaitu memberikan harga sesuai dengan persetujuan dari pemerintah dan memberikan modal kepada para pedagang pasar. Soal ketiga, yaitu apa yang Anda ketahui mengenai eksternalitas dalam ekonomi publik? Jelaskan. Eksternalitas adalah biaya yang harus ditanggung atau manfaat tidak langsung yang diberikan dari satu pihak akibat aktivitas ekonomi. Menurut pemahaman Anda dan wawasan Anda, bagaimanakah sebaiknya penerapan kompetitif bid untuk mewujudkan inovasi dan efisiensi dalam perekonomian? Perusahaan harus mengembangkan yang berharga, langka, sulit ditiru, dan tidak dapat disubstitusikan oleh beberapa kompetitor. Melakukan penawaran dengan harga yang sudah tetap, kemudian melakukan penawaran dengan sistem babaran, dan melakukan penawaran dengan berbagai risiko. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.